Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan tugas sejarah membuat scrapbook tentang zaman Megalitikum. Jenis-jenis manusia pada zaman Megalitikum. 1. Meganthropus palaeojavanicus yang berarti manusia besar. 2. Pithecanthropus yang berarti manusia kera. Pithecanthropus terbagi menjadi A. Pithecanthropus erectus yang berarti manusia kera yang sudah dapat berjalan dengan tegak. B. Pithecanthropus mojokertensis yang berarti manusia kera dari Mojokerto. C. Pithecanthropus soloensis yang berarti manusia kera dari Solo. Ini adalah contoh gambar Meganthropus palaeojavanicus dan Pithecanthropus. 2. Cara kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan pada zaman Megalitikum ini bisa dikatakan sudah mulai tertata dengan baik, seperti halnya soal tempat tinggal. Manusia purba yang sebelumnya memilih untuk hidup berpindah-pindah atau nomaden, pada masa ini manusia purba sudah mulai menetap. Mereka memiliki satu daerah khusus untuk tempat tinggal dan memiliki daerah khusus pula untuk bercocok tanam. Mereka sudah memiliki kepala suku untuk mengatur dan memimpin daerah tersebut. Keseharian mereka sudah mengenal food producing atau memproduksi makanan untuk konsumsi sehari-hari. Menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu, mereka melakukan berbagai aktivitas mereka termasuk food producing ini. Alat-alat yang terbuat dari batu tersebut juga mereka gunakan untuk berburu, bertani, dan aktivitas lainnya. Sehingga antropolog mengatakan bahwa yang menonjol dari zaman ini adalah penggunaan alat-alat sehari-hari yang terbuat dari batu besar. Ini adalah alat-alat yang terbuat dari batu yang berfungsi untuk berburu. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Hasil kebudayaan Megalitikum dapat dilihat di bawah ini, yakni yang pertama adalah menhir. Menhir adalah sebuah tugu atau batu yang tegak digunakan untuk memperingati orang yang sudah meninggal. Batu tegak ini juga sebagai penghormatan dan juga lambang yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Menhir ini adalah batuan dari periode Neolitikum dan batuannya juga serupa dengan dolmen. Yang kedua, sarkofagus. Sarkofagus adalah sejenis kubur batu tetapi mempunyai penutup di atasnya dan biasanya dihias dengan lukisan manusia atau binatang di dinding mukanya dan dipercayai bisa menimbulkan kekuatan magic. Karena biasanya sarkofagus disimpan di atas tanah, maka sarkofagus ini sering dihias atau diukir. Yang ketiga, dolmen. Dolmen adalah peninggalan zaman Megalitikum dan memiliki banyak bentuk dan berbagai fungsi. Misalnya sebagai pelinggih roh-roh atau digunakan sebagai tempat sesaji. Yang keempat, arca batu. Arca batu banyak ditemukan di Indonesia, yaitu di daerah Sumatera Selatan dan juga Sulawesi Tenggara. Arca merupakan patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan, yaitu sarana dalam memuja Tuhan atau dewa-dewinya. Dengan cara inilah arca biasanya memiliki media yang cukup kuat di dalam ritual penyembahan. Yang kelima, punden berundak. Pada zaman dahulu, punden berundak digunakan untuk memuja arwah nenek moyang yang sudah meninggal. Bentuknya adalah bangunan yang disusun bertingkat, dan bentuk ini juga sebagai inspirasi bagi konsep dasar sebuah candi pada masa Hindu-Buddha. Yang keenam, kubur batu. Kubur batu berbentuk seperti kuburan pada zaman sekarang, yaitu satu sisi panjang dan satu sisi yang lain lebar. Ini merupakan gambar menhir, dolmen, arca batu, punden berundak, dan kubur batu. Sistem kepercayaan pada zaman Megalitikum. Sistem kepercayaan masyarakat pada zaman Megalitikum dapat dilihat di bawah ini, yakni yang pertama, animisme. Percaya pada arwah nenek moyang. Di dalam kepercayaan ini, para penganutnya mengadakan hubungan baik dengan roh-roh yang ditakuti, serta dihormati dengan senantiasa berusaha untuk menyenangkan hati mereka. Yang kedua, dinamisme. Percaya bahwa benda memiliki kekuatan gaib. Pada kepercayaan ini, mereka percaya ada beberapa benda yang mereka anggap keramat
dan wajib untuk dihormati oleh para penganutnya. Yang ketiga, totemisme. Percaya bahwa hewan tertentu memiliki kekuatan yang dapat menolong para penganutnya. Di dalam kepercayaan totemisme, mereka percaya bahwa beberapa hewan memiliki kekuatan supranatural yang mampu menyelamatkan penganutnya, serta ada beberapa hewan yang dianggap suci. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Sekian dari kelompok kami. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.